Pernah kepikiran nggak, kenapa ya ada anak yang kayaknya langsung nyambung gitu aja sama matematika, tapi banyak juga yang setengah mati susahnya? Ternyata nih, jawabannya mungkin bukan di angkanya, tapi di cara otak kita belajar. Nah, kali ini kita bakal bongkar psikologi di balik belajar matematika. Pertanyaan ini kayaknya kita semua pernah dengar atau bahkan ngerasain sendiri ya kan? Entah pas kita jadi murid atau sekarang sebagai orang tua atau guru. Stigma matematika itu susah tuh udah nempel banget di mana-mana. Tapi emang bener harus begitu terus? Oke, pertama-tama yuk kita akui dulu ini memang masalah beneran, bukan cuma perasaan doang loh. Kesulitan belajar matematika itu ya sebuah tantangan nyata di dunia pendidikan dimanapun. Dan ini bukan cuma omongan kosong atau opini, serius. Sampai-sampai dokumen resmi negara pun mengakui kalau matematika itu sering dianggap susah. Jadi ini beneran jadi PR besar buat para guru. Gimana caranya ngajak siswa dari yang cuma hafal rumus sampai bener-bener jago macahin masalah. Tapi coba kita pikirin dari sudut pandang lain. Gimana kalau masalahnya itu bukan di matematikanya, tapi di cara kita ngajarinnya? Nah ini nih yang menarik. Mungkin banget kuncinya itu ada di metodenya, bukan di pelajarannya itu sendiri. Nah, disinilah peran psikologi jadi penting banget. Kalau kita mau ngajar matematika lebih efektif, kita harus ngerti dulu gimana sih cara otak itu belajar. Dan ternyata para ahli psikologi itu punya dua kacamata utama buat melihat ini. Jangan bayangin ini teori-teori kuno yang cuma ada di buku tebal ya. Dua aliran pemikiran ini benar-benar jadi fondasi kuat yang membentuk cara kita ngajar selama puluhan tahun. Oke, mari kita kupas tuntas satu-satu. Jadi di satu kubu ada behaviorisme. Gampangnya mereka percaya belajar itu soal stimulus respons, aksi-reaksi, kayak latihan. Terus di kubu sebelahnya ada kognitivisme. Nah yang ini lebih ngoprek ke daleman otak. Gimana kita mikir, paham, dan nyambung-nyambungin ide. Beda banget kan pendekatannya? Yuk, kita mulai dari yang lebih lurus dulu. Pandangan behavioris ini intinya bilang kalau belajar itu ya soal ngebentuk kebiasaan. Dilatih terus-menerus sampai jadi otomatis. Gini deh bayanginnya. Guru nanya, 7 kali 8 berapa? Itu stimulusnya. Terus murid jawab, 56. Itu responsnya. Dikasih pujian, bagus. Koneksi di otaknya jadi makin kuat. Ulangi terus, dan terus. Prosesnya sangat mekanis ya, lebih mirip ngelatih otot daripada ngasah otak. Tokoh-tokoh di balik teori ini, kayak Skinner, Thorndike, dan Gagne, percaya kalau belajar itu bisa di-setting. Kasih stimulus yang pas, kasih hadiah yang benar, dan kita bisa ngebentuk perilaku siswa. Persis kayak pematung yang ngebentuk tanah liat jadi patung. Oke, cukup soal latihan dan kebiasaan. Sekarang kita pindah ke kacamata yang beda, yang ngintip lebih dalam dari sekedar perilaku. Menurut pandangan kognitif, belajar yang sesungguhnya itu terjadinya di dalam kepala kita. Jadi ini bukan lagi soal hafal jawaban yang benar ya, tapi soal membangun pemahaman. Kalau pakai cara pandang ini, belajar matematika itu artinya si siswa secara aktif merangkai jaring-jaring pengetahuan di dalam otaknya sendiri. Nah, di sini ada satu ide keren banget dari psikolog Jean Piaget. Coba bayangin, ada anak yang seumur-umur cuma tahu angka positif. Terus tiba-tiba gurunya ngenalin angka -3. Otaknya langsung kayak korslet sesaat. Hah? Kok bisa ada angka di bawah 0? Nah, kegelisahan mental inilah yang disebut disequilibrium. Dan percaya atau enggak, justru dari sinilah proses belajar yang sebenarnya dimulai. Waktu korslet tadi, otak kita secara alami ngelakuin dua hal. Pertama namanya asimilasi. Dia coba maksa ide baru ini buat masuk ke dalam kotak-kotak pengetahuan yang udah ada. Kalau ternyata nggak muat, nah disitulah terjadi akomodasi. Otak kita berhenti maksa, tapi malah melarin dan ngebangun kotak baru yang lebih gede buat nampung info baru itu. Ini dia inti dari momen, oh gitu. Tapi perlu diingat ya, kemampuan melarin otak ini tuh berkembang seiring usia. Kita nggak bisa dong ngajarin aljabar yang abstrak ke anak umur 6 tahun dengan cara yang sama ke anak umur 11 tahun. Anak yang lebih kecil tuh perlu banget lihat dan pegang benda nyata buat ngerti konsep. Sementara yang lebih besar mungkin udah bisa mikir logis tanpa bantuan itu. Makanya cara ngajar itu wajib banget disesuaikan sama tahap perkembangan otak si anak. Nah, kutipan dari David Ausubel ini, ngena banget. Dia bilang kalau kita cuma nginget-nginget sesuatu tanpa nyambungin ke hal lain, itu namanya hafalan kosong. Sama sekali nggak ada artinya.
Ibaratnya hafal perkalian tapi nggak ngerti konsep kali itu apa. Pengetahuan kayak gitu rapuh banget, gampang lupa. Terus buat apa dong? Oke, jadi kita udah lihat dua teori yang kayaknya berseberangan banget ya. Terus mana yang benar? Behaviorisme atau kognitivisme? Eits, tunggu dulu. Pertanyaan yang lebih pas mungkin bukan mana yang benar, tapi kapan kita pakai yang mana? Poin pentingnya tuh di sini. Ini bukan soal adu jago antara dua teori. Anggap aja ini kayak kita lagi ngisi kotak perkakas buat ngajar. Guru yang hebat itu tahu kapan harus ngeluarin palu dan kapan harus buka cetak biru. Analogi ini pas banget loh. Behaviorism dengan cara latihannya yang berulang-ulang itu ibarat palu. Ampuh banget buat nancepin paku, alias buat ngajarin fakta-fakta dasar, kayak hafalan perkalian. Nah, kognitivisme itu ibarat cetak biru atau DNA bangunan. Ini yang bantu siswa ngerti gimana semua paku tadi nyambung satu sama lain buat ngebangun gedung pengetahuan yang kokoh. Jadi jelas ya, kita nggak bisa cuman pilih salah satu. Mana bisa bangun rumah yang kuat kalau nggak pasang paku-paku di fondasinya dulu? Dan sebaliknya, buat apa paku banyak-banyak kalau nggak ada denahnya? Palu dan cetak biru ini harus kerja bareng. Nah, sebagai penutup, ada pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Sebagai pendidik atau orang tua, waktu kita mau bantu anak belajar matematika, perkakas mana yang bakal kita keluarin duluan? Si palu buat nguatin dasar-dasarnya? Atau cetak birunya, biar mereka paham gambaran besarnya dari awal? Pilihan kita bisa jadi penentu segalanya ya.